Marahkah Rasulullah terhadap mereka? Disuruhkah mereka push up? Disuruhkah mereka squat jump? Disuruhkah mereka mutar Jabal Uhud itu lari-lari? Tidak. Gimana Rasulullah? Fa'fu anhum. Beliau maafkan. Itulah, karena sobit sama kalian. Jangan turun, jangan nak turun. Jo kalian. Tengok awak kalah kan, harta yang banyak tadi habis kan? Habis kan? Begitu pemaafnya Rasulullah. Jadi kiranya bapak dan ibu, janganlah awak iri hati ke kawan. Awak kok kan nak maju-maju kan iri hati. Nah yuk pangkat kawan. Awak lo nak sakit. Itulah. Naik jabatan kawan jadi guru biasa, jadi wakil kepala sekolah, lah sakit hati pula. Diangkit si anu jadi kepala sekolah. Alah, masa iyonya ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sekedar latar belakang kita coba sedikit siapa Nabi Muhammad itu. Karena kita selaku muallim, selaku seorang guru dituntut harus tahu siapa itu Nabi Muhammad itu. Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah nurun ala nurin. Cahaya. Cahaya. Jadi asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu bercahaya, itu bahagian dari nur Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah manusia makhluk pilihan Allah. Imamul mursalin, imamul anbiya wa imamul mursalin. Imam seluruh nabi, imam seluruh rasul. Kalau malaikat, imamnya malaikat Jibril. Kalau wali-wali Allah di dunia ini, ketuanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kalau nabi, kalau rasul, nabi imamnya adalah Nabi Muhammad, rasul adalah Nabi Muhammad. Disebut dengan Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Salah itu Ustaz. Nabi pertama Nabi Adam Ustaz. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Baca dalam kitab Tauhid. Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi Muhammad itu awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam, akad nikahnya, ijab dan kabulnya, itu maharnya adalah syahadat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Habibullah, adalah kekasih Allah. Takkan kujadikan hai Muhammad surga, alam dan seisi yang indah dan penuh kaya,
kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Maka Nabi Muhammad disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Banyak dalam selawat dibacakan oleh majlis taklim para guru-guru kita, terutama dalam selawat Badar terbaca oleh kita di situ. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Walaupun beliau kekasih Allah, sorga sudah di tangannya, beliau maksum, terpelihara dari salah dan khata'. Beliau pernah bilang, ana sayyidul walad wala fakhar. Saya adalah penghulu sekalian anak Nabi Adam, wala fakhar. Saya tidak pernah sombong dalam hidup. Maka beliau disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Siapa lagi Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah manusia satu-satunya yang bisa nanti memberikan syafaat di padang mahsyar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun, selamatkan diri masing-masing di padang mahsyar, melainkan yang bisa menolong baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Rabbi ij'alni lil ummati Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya nabi, jangan jadikan saya rasul, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad. Kenapa sampai Nabi Musa cakap seperti itu? Karena yang dapat syafaat pertama besok adalah umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Jadi kita selaku muallim, selaku guru harus tahu itu siapa Nabi Muhammad sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar nabi, sekedar rasul, tidak, tapi banyak. Dan nama-nama Nabi Muhammad itu gimana? Banyak. Yasin nama Nabi Muhammad, Toha nama Nabi Muhammad. Maka dalam selawat Badar tadi, ala yasin habibillah, Yasin itu termasuk nama Nabi Muhammad, Toha termasuk nama Nabi Muhammad, dan lain-lain. Bapak Ibu, itu sekedar latar belakang. Kemudian siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Beliau adalah seorang murabbi, pengganti menyampaikan risalah Allah ke dunia ini. Maka pengganti murabbi termasuk adalah guru. Guru adalah penyampai risalah Allah di muka bumi ini. Maka akhlakul karimah, akhlak seorang guru mencerminkan adalah sifat-sifat Allah. Maka guru tidak pernah pensiun di mata masyarakat. Guru tidak pernah pensiun di mata rakyat. Kalaupun Bapak Ibu habis jabatan jadi guru, nanti orang tanya, Pak, masih anu mana Pak? Oh, Pak Guru, itu situ mana. Padahal dah pensiun kita tu. Tapi orang masyarakat tidak menganggap kita pensiun. Begitu mulianya murabbi. Yang kedua, guru itu gimana? Adalah muaddib, yang mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan etika, sopan santun di dalam kehidupan. Inilah yang dibawakan oleh baginda Rasul, akhlakul karimah. Lahirnya Rasul merubah jazirah Arab yang keras itu. Yang keras, gimana jazirah Arab yang keras itu, Ustaz? Orang mabuk, orang suka judi, merampok, maling, begal, mabuk, apalagi itu kalau zaman sekarang morfin, heroin, ganja, sabu-sabu.
dirubah oleh Rasulullah sifat yang keras itu menjadi beradab, muaddib. Jadi Rasulullah selaku muaddib yang tunjukkan adabnya kepada orang lain. Coba Bapak Ibu guru nanti jumpa dengan orang main judi atau mabuk teler, bisa enggak Bapak Ibu robah masuk ke sarang mereka itu, bang, jangan judi lagi bang, berhenti. Saya rasa Bapak Ibu ndak luwi jalan pulang Pak. Ndak luwi, kena tampar, kena sipak. Jangan kami lah diatur-atur, atur sini, baik. Tapi Rasulullah dirobahnya mereka yang mabuk berhenti mabuk, zina berhenti zina, yang maling berhenti maling, yang teler berhenti teler. Coba dengan apa Rasulullah robah itu? Dengan akhlakul karimah. Bima rahmatin minallahi linta lahum. Rasulullah itu robah dengan lunak lembut. Ustaz, kalau kami guru-guru kau kalau lunak lembut zaman kini kau Ustaz, dimakan dia anak-anak Ustaz. Kalau itu yang dibaca sama ayah, kita kan sama-sama guru. Kau ibu-ibu kau tengok deh, banyak yang stres daripada anak-anak. Untunglah ada gaji dinaikkan, sertifikasi. Tapi walaupun sertifikasi dinaikkan Pak Ketua PGRI, tengok wajah-wajah Bapak Ibu guru kau banyak wajah-wajah berhutang aja. Belum terima apalagi sertifikasi, kredit lah ditambah, pinjam di koperasi ditambah, akhirnya diterima untuk pulsa aja lah. Maka tidak semangat mengajar. Rasulullah tidak pernah ada gajinya, tidak ada. Merubah jazirah Arab itulah dakwah. Itulah dakwahnya Rasulullah selaku muaddib, merubah jazirah Arab itu dengan beradab, moral, etika. Maka mak dan bapak mohon maaf kita guru-guru ini, Indonesia sampai hari ini baru target untuk mencapai manusia yang berkarakter. Yang berkarakter. Lebih hebat mak dan ayah kita dulu mendidik kita sendiri. Bagaimana kita berakhlak, bermoral, etika, sopan, santun. Negara sampai hari ini hanya mengajarkan bagaimana mempunyai karakter. Tiap-tiap orang berkarakter belum tentu berakhlak. Tapi orang berakhlak pasti berkarakter. Tiap-tiap godok pasti boleh. Tiap-tiap boleh alun tentu godok lepas. Itu Bapak Ibu nanti jalan-jalanlah ke Sumbar, ke Sumatera Barat, itu di Jongjang Ompek Pulu tu Pak, itu banyak bulik-bulik di bawah tu. Tapi ndak godok tu dah. Ciri kudo tu Pak. Coba. Dulu kita diajar akhlak, kalau moral kita merah, rapornya tak naik kelas. Agama merah tak naik kelas. Dulu PMP namanya, PMP pendidikan moral. Karena dalam moral itu akhlak, etika, sopan, santun dan lain-lain. Kalau sekarang yang penting kan estetika, bukan etika. Estetika. Apa tuh etika dengan estetika Ustaz? Kalau estetika tampilan, yang penting gaya. Makanya mohon maaf. Kalau guru kita dulu tidak banyak gayanya Pak. Tidak banyak gayanya. Baju-baju PGRI kayak gini mana ada bagi mereka, tidak ada. Pulang nyodok karet ngajar. Baun-baun karet aja tuh. Yang cari ikan nyiu di laut. Tapi ngajarnya hebat. Ngajar hebat. Main bola kaki jadi. Main takraw jadi. Main badminton jadi. Bergoluk-goluk dengan awak jadi. Hebat guru dulu. Memasukkan akhlaknya kepada diri kita. Yang ndak mau diatur ditegang telinganya tu. Ndak jauh mudah ditampar, ndak jauh mudah panggil sama ayah sih kau, buat anak pulang. Kalau kini itulah, awak nan diadu di anak tu. Nah, bagaimana cara mengajar akhlak ini? Rasulullah mengajarkan, maka ada mustami'. Rasulullah tu simak bahasa awaknya. Maka mohon maaf bapak dan ibu, awak dulu mengaji di surau. Hoi. Simak. Donga. Makanya kalau mengaji, menyimak dengan membaca, lebih kuat nyimak itu Pak. Lebih kuat nyimak.
Makanya anak-anak yang serius belajar tu nyimaknya tu kan, tidak perlu menghafal. Dia tahu kali-kali second itu. Tapi lagi anak-anak membaca, tidak ada mau ujian baru belajar, baru membaca segala macam. Mau naik pangkat baru bikin jurnal, mau naik pangkat baru bikin makalah. Tahu apa masalahnya kau? Mana latar belakangnya? Kadang-kadang latar belakang jadi masalah jadi latar belakang. Makanya tidak naik pangkat. Lepas itu dibuat ke kawan lain, bayar lo sakete. Buat lo jurnal, bayar lo sakete. Buat jurnal itu bayar pula 1.500.000. Naik pangkat gajinya 30.000 nyanda. Itulah. Jadi bapak dan ibu, akhlak, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Di atas cahaya adalah amal. Al-amal ilmu, al-amal nurun. Amal adalah cahaya. Orang berilmu tanpa ada beramal, tidak ada maknanya. Kasajarin bila samarin, kayak kayu yang tak punya daun, tidak ada gunanya. Tapi orang berilmu, beramal, tidak berakhlak, lebih bahaya lagi. Indonesia, apa yang tidak punya? Profesor banyak, pendidikan dari mana? Cukup, tapi yang tak ada akhlak. Akhlak. Mak dan ayah kita dulu, SR tidak tamat, sekolah SD tidak tamat, ngaji surau ke surau perukunan cuman kitabnya, tidak tahu dengan i'anatul talibin, tidak tahu dengan mahali, tidak tahu dengan al-wata, tidak tahu dengan tafsir, tidak ada tahunya. Tapi amal ibadatnya luar biasa. Amak wak dulu ilmu sakete, ibadatnya banyak, akhlaknya mulia. Kalau kini ilmu banyak, ibadah sakete, akhlak tidak ada. Coba nilai kita kiranya di hadapan Allah, nilai kita kiranya di hadapan manusia adalah akhlak. Tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu, amal, akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi. Maka Rasulullah merubah jazirah Arab yang keras, tidak beradab itu, tidak tahu tata susila, dirubah dengan akhlak yang mulia. Metodenya gimana? Metode Rasulullah adalah metode persuasif, pendekatan. Kata sahabat, ya Rasul, ada apa tuan? Saya mau masuk Islam mengikut engkau. Mau saya syahadat. Oh bagus. Tapi saya tidak bisa ninggal zina ya Rasul. Oh tidak apa-apa. Zina aja tidak apa-apa. Zina aja. Jadi Rasulullah melakukan pendekatan persuasif. Besok jumpa. Gimana tuan? Masih zina? Malu saya ya Rasul. Akhirnya berhenti dengan sendirinya. Muhammad, ada apa? Saya mau ngikut engkau, saya mau syahadat, tapi saya judi, tidak bisa. Tidak bisa saya berhenti dari judi. Tidak apa-apa, judilah, tidak apa-apa lah. Kalau dulu judi dalam somak, Pak, kata, dalam somak. Kalau kini tidak dalam kamar, bersandau-sandau di mana-mana itu. Maka dulu banyak tertangkap orang judi. Kalau kini jarang tertangkap judi. Karena sendiri-sendiri aja. Kalau ada kawan-kawan aku sendiri agak miring toliu seketik saya atau itu tanda judinya datang. Bu, ibu kalau dapat laki yang akhlak, santun, sayang, kayak sonang hati tahu enggak? Kalau dapat laki yang penjudi, mabuk, sakit hati pun enggak? Coraikan aja, Bu. Buya, kalau adalah hak perempuan menjatuhkan talak pada suami, saya yakin jalan godang tu banyak laki-laki gila. Tu makanya mohon maaf ibu-ibu saya ni, saya tengok ada yang mati pajak, mati pajak. Tahu mati pajak? Biarlah ndak berlaki daripada berlaki tapi buat azab. Betul atau tidak? Kan, ya kan. Dulu Nabi Adam dan Siti Hawa, jadi Nabi Adam, Siti Hawa, ini Siti Hawa minta cerai Pak, minta cerai Siti Hawa kepada Nabi Adam, bang, ada apa? Ceraikan saya.
Kenapa minta cerai? Tak tahan nak tengok perangai abang lem. Ningkit perangai abang. Kiranya laki-laki kau sejak dulu ningkit perangai lem. Ado seketik anyo alah. Nampak bini wang yang tak do mengijuk. Nampak awak ni tak do mentan. Kamu kadang-kadang tengok ibu-ibu yang ibu dan tengok. Tengok wajahnya, wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang iyo, yang indah. Nah, dengan pendekatan, dengan persuasif, kiranya bapak dan ibu yang terhormat, itu yang paling dahsyat. Maka juga yang dilakukan oleh orang metode sekarang yang mabuk, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, sudah menjamur dulu dipenjarakan mereka, Pak. Tangkap, dipenjarakan. Masuk dalam bui, rumah yang tanpa dapur, tanpa asap. Loloklah dengan nyamuk, loloklah dengan lumpur di dalam itu. Buang hajat di situ juga, baunya bukan main. Itu dulu. Sekarang tidak. Dilakukan dengan persuasif pendekatan. Ditangkap, kemudian ada namanya rumah pembinaan. Tidak langsung penjara, rumah pembinaan. Saya dulu udah tengok di Bogor itu. Yang berat ini kamarnya, yang agak setengah ini kamarnya, yang ala lope-lope tanggung asuhnya leles itu. Jadi dengan pendekatan kiranya bapak dan ibu, dengan pendekatan Rasulullah merubah jazirah Arab itu dengan persuasif, dengan adat, dengan adab dan akhlak yang mulia. Oh, kalau dibaca waktu itu jahiliyahnya manusia, jangan dibaca. Mohon maaf ya mak ibu-ibu saya ni, bu guru ni, walaupun cantik tidak cantik, main gasak waktu itu. Tanyalah sama buya kau. Jadi mangsa, tak laku. Tapi Siti Aminah gimana Ustaz? Inilah hebatnya Siti Aminah. Abdullah orangnya bagus, Siti Aminah orangnya bagus. Gimana Siti Aminah? Siti Aminah di zaman jahiliyah itu tidak pernah disentuh oleh kaum jahiliyah. Terpelihara Siti Aminah dalam rumah, tidak mau keluar rumah, memelihara dirinya, menjaga martabatnya, menjaga martabat orang tuanya, dan menjaga martabat harga dirinya. Begitu Siti Aminah dulu. Beda dengan Aminah kini, Pak. Apa bedanya Pak Ustaz? Ibu-ibu ini Aminah dulu nih, Aminah dulu nih. Apa beda Aminah dulu dengan sekarang Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah, Aminah kini indah mau tinggal di Nanti jam 5 sore bapak-bapak, jalan-jalan lah nanti di jalan tuh. Banyak Aminah pinggir jalan tuh. Nah, jadi kita guru selaku muadib, bagaimana kita mengajarkan. Maka Rasulullah ada dibuatnya sahabat dengan kelompok. Ini kelompok Al-Quran dibuatnya oleh Rasulullah. Bagaimana mereka ini bisa hafiz Al-Quran. Tiap turun ayat, tiap turun Al-Quran, dipanggil mereka yang hafal, yang kuatan ingatannya itu kuat, dikumpulkan. Dengarkan, ayat Al-Quran sudah turun. Hafal baik-baik, baca baik-baik, simak baik-baik. Ada sahabat yang lemah dalam hafalannya, dibuat oleh mereka administrasi oleh Rasulullah. Bagaimana manajemen administrasinya, bagaimana tulis baca, laporan uang masuk, uang keluar. Ada lagi yang kuat, tetapi ingatannya tidak tersimpan. Dijadikan untuk peperang, jadikan dia pahlawan, jadikan jenderal, jadikan imam dalam peperangan. Jadi ada kelompok-kelompok. Ini bapak dan ibu, saya sarankan juga. Kita ada SD, ada SMP, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada SMA. Coba buat sarang untuk anak-anak kita yang hebat bahasa sekolah itu. Pokoknya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin itu di sekolah situ. Jadi ada unggulan kita di peranam ini bahasa itu di mana? Kapan perlu kelas 1 SMP itu wajib hafal kata-kata 300 kelas 1. Kelas 2 300, kelas 3 300, jumlahnya 900. Waktu ujian terakhir baca satu-satu kata-kata yang 900. Oh dapat 700, sudah menjadi kamus berjalan. Jadi ada unggulan. Oh tidak, yang kami tidak IT. Okey, sekolah itu unggulannya IT, betul-betul mereka kuasai IT itu. Oh tidak, kami
Masalah kimia, fisika, matematik, okey, ni unggulannya. Oh, kami tidak, kami adalah tilawah, itu unggulannya. Jadi kalau kabupaten meminta ke Peranam, apa yang ia minta? Minta bawang, ni. Minta lado, kok. Minta apa lagi? Martabak, ini. Minta lope, kok. Tak ada yang tidak ada. Semuanya sudah tersedia. Minta bahasa, ni. Oh, nak minta tilawah, ini. Nak minta matematika, fisika, kimia, ini. Oh, nak minta IT, ini. Dan sebagainya. Jadi ada jurusan itu diatur oleh baginda Rasul. Nah, contoh awak kini kan melawai je kan. Pokoknya kalau sekolah datang lulus, tak datang lulus jo. Hilang-hilang timbul lulus jo. Hilang lulus jo. Gilo-gilo alang lulus jo. Suwana gilo lulus jo. Itulah Indonesia sampai hari ini. Saya tak mau sekolah saya seperti itu. Sanawiyah wajib setoran hafiz 2 juz minal awal ila akhir. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, sampai habis 2 juz. Kalau tidak dapat tidak lulus. Mak ayahnya nangis, diadukan saya ke Kanwil, diadukan saya ke dinas. Adukanlah, sebab saya punya sekolah tersendiri, punya ciri khas. Saya ingin anak berkualitas. Kalau tidak berkualitas, tidak lulus. Yang aliyah 3 juz, wajib setoran hafal. Oh, ujian akademik, okeylah nilainya bagus. Tapi nilai pondoknya, hafiz Quran tak ada, tidak lulus. Supaya keluarnya menjadi orang yang berguna. Maka yang tamat, yang lulus, alhamdulillah, ada yang di Mesir, ada yang di kemarin ini mau ke Turki, ada lagi yang sebelah apa itu, yang negara dalam keadaan kacau agak berperang sekarang itu. Akan masuk juga ke sana. Yang tak ke Malaysia banyak. Kenapa? Karena punya skill. Coba buat di Peranam ini, sekolah mana yang bisa menampung anak-anak kita itu sehingga punya skill. Apa yang diminta oleh kabupaten? Kita yang maju. Tiba di provinsi, kita yang maju. Tiba nasional, kita yang maju. Baru Peranam benar-benar gurunya yang muallim, berilmu mereka itu. Makanya namanya murabbi, muadib, muallim. Guru itu harus berpunya ilmu. Guru itu harus punya ilmu. Maka kalau dulu matematiknya cuma jauh melogu bahasa awak ya. Kesenian inyo cuma jauh, olahraga inyo cuma jauh, kemudian ada kerajinan tangan, dulu kerajinan tangan namanya inyo cuma jauh. Kalau kini kerajinan tangan dah ada oleh. Bolehnya di serba 7.000 sama mana nancak, tinggi nilainya, mana nambuak ganda nilainya. Sudah di story anak-anak tu kau guru-guru baca gabui lah. Kau tadayan. Ndak siko di kampung kami. Di kampung kami, PGRI di kampung kami. Kalau PGRI Peranam ini saya rasa lebih parah dari itu. Dulu alas kaki kita yang buat dari sabut begini-gini kan, sabut kelapa itu, putar. Itu dulu sendok kita yang buat. Tak ada yang dibeli-beli, tak ada. Makanya cerdas kita semuanya. Mau bekerja kemana, jadi pegawai tidak pegawai, pengusaha tidak pengusaha, bisa hidup. Kenapa? Kena dibekali dengan ilmu. Itulah anak kini, itulah. Tak sekolah lulus jo. Hilang-hilang timbul lulus jo. Lailang lulus jo. Gilo-gilo alang lulus jo. Sewana gilo lulus jo. 4 tahun anak tu ndak sekolah, putus dia, ndak nyambung. Tamat SMP misalnya, dia ndak sambung SMA, ndak sambung madrasah aliyah, ndak nyambung. Entah merokok lah kerjanya, entah apalah kerjanya, entah cari ikan segala macam, ndak sekolah lagi. Tiba hasratnya cari kerja, mendaftar. Ijazah SMP tidak laku. Sekurang-kurangnya ijazah SMA sederajat. Itu pun hanya di tempat-tempat tertentu. Gimana cara dapat ijazah SMA sederajat itu? Ikutlah ujian pakai. Lulus, iya enggak? Enggak sekolah hari lulus je.
Maka banyak kini anak-anak tak sekolah, hanya menunggu ujian paket saja. Gimana negara ini? Coba, gimana negara menghadap pendidikan seperti ini? Saya selalu bilang sama bupati, wali kota, kepala dinas, robah mindset kayak begitu, robah. Jangan ada, kalau bodoh anak jangan luluskan. Kalau nak pandai jangan naikkan. Kalau ilah anak ini tidak sekolah, jangan diberi kesempatan supaya lahir anak-anak yang cerdas. Coba, lahir anak yang cerdas. Tapi kalau sempat kepala sekolah buat contoh itu, mulai kepala sekolah dipanggil oleh korwil, dipanggil oleh pengawas. Kenapa ni 5 orang tak lulus? Apa penyebabnya? Esok kepala sekolah dipindahkan topik lain. Itulah perangai mereka datilah tu. Akhirnya supaya jangan pindah, lulus saja sadonyo, lulus. Apakah itu akhlak yang baik? Saya tak mau. Jadi muallim, guru itu harus berilmu, punya metode cara mengajar. Mohon maaf, ini tidaklah bermaksud menunjukkan ajar kepada bapak ibu guru, hanya mengingatkan. Itulah hebatnya kini. Guru IPA tak datang dah. Domam. Guru banyak standby di kantornya. Ada 8 orang. Bu, tolonglah ibu tu nak datang. Dan IPA tak pandai dah. Pandai tak pandai guru yang 8 orang ini, yang menolong ini tak ada. Bantu ni tak ada. Lopen anda berheboh-heboh bekerja-kerja dalam itu. Dulu tidak. Gaji cuma 250.000. Kadang-kadang terima, kadang tidak. Jalan kaki lewat jambatan, melalui sampan. Bukan main. Tapi guru yang tidak datang. Guru ini merebut semua lokal itu. Bagaimana anak-anak berilmu. Punya metode dia, punya cara dia. Rasulullah kayak begitu. Punya metode, cara mengajarkannya. Makanya Utsman bin Affan, sahabat Rasul, itu ditanam oleh Rasulullah untuk manajemen administrasi, sehingga lahirlah Al-Quran Utsmani namanya, mazhab Utsmani. Artinya apa? Al-Quran ini ditulis oleh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib karena anak muda, pikirannya masih jenius, masih orisinil, masih kuat simpanannya, maka ditanam oleh Rasulullah babul ilmi, gudangnya ilmu. Makanya ada masalah, ada apa tuan? Ini tanya sama Ali bin Abi Thalib. Jadi di sekolah kita itu hendaklah ada tempat bertanya. Bapak guru kah, ibu guru kah, ada tempat bertanya kita. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita, namanya ya penataran, pembinaan. Tapi itulah penataran 3 hari 3 malam. Pas saya semalam tutup, lengkap, sudah pulang. Demo ampra. Yang senyum, yang ketawa, yang dapat ampra juga begitu. Yang panitia lebih lagi, tidak sampai jadi 3 hari. Tanggung jawab di mahkamah Allah takkan selesai. Menerimanya itu senang. Besok prosesnya bukan main di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal misqala dzarratin, prosesnya. Coba tanya diri kita selaku guru, selaku muallim, gaji yang kita terima sesuai tidak yang kita kerjakan dengan gaji yang diterima? Lebih kurang 7 juta yang kita terima 1 bulan, 6 juta 1 bulan, 8 juta 1 bulan. Tanya diri kita, sesuai tidak yang kita terima itu dengan angka yang kita terima, dengan kita pengabdian. Datang talambe, dalam seminggu kau 2 pulang, nak copet pulang. Alasannya anak nan domam. Minggu besok ayah nan datang dari kampung. Minggu yang akan datang, ya suami pulang dari Batam. Dalam sebulan ompek kali pulang copek. Terlambat gaji bongi-bongi kepala sekolah. Laporan tak ada. Lapu cek pula. Coba. Bagaimana kita bisa membentuk generasi dan regenerasi? Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak disiplin. Tidak disiplin. Mohon maaf. Boleh berdiri pakai tuan?
Saya ingat peperangan Uhud. Itu peperangan Uhud, kenapa itu sampai kalah? Awalnya menang, tapi kok sampai kalah? Jawabnya dalam cerita ini. Rasul bawa manajemen peperangan siasah. Politik Rasulullah luar biasa, disebut dengan siasah yang paling ulung. Dikumpulnya 50 orang yang ahli pemanah. Ahli pemanah, pokoknya terlepas induk panah dari busur, sasarannya tepat, tidak ada meleset. Disunjuk oleh Rasulullah 50 orang. Hai sahabat, labbaik ya Rasul, kalian naik di atas bukit. Siap dengan panah, bila ada musuh, kalian jangan bergerak sedikit pun. Apapun yang terjadi di bawah, menangkah kita, kalahkah kita, kalian tetap bertahan pada sentral. Labbaik ya Rasul, baik ya Rasul. Akhirnya dibawa berkecamuk dengan pedang, dengan tombak, menang umat Islam. Kucar-kacir kafir musyrik lari tunggang langgang. Yang di atas mulai. Kata yang atas, yuk kita turun, yuk kita turun. Tak boleh. Rasul kan bilang, jangan turun. Oh, kalau tidak turun, awak dah tidak dapat harta rampasan perang, harta ghanimah. Yuk turun awak, yuk turun awak. Tidak boleh. Turun aja lah awak. Akhirnya yang di atas turun. Kenapa? Karena banyak dapat harta rampasan perang. Harta. Jadi dek harta kau sejak dulu le hijau mencik mata kau mak ayah. Makanya awak-awak guru kau nampak kawan beli Honda, lah nak beli Honda pula awak. Kawan kredit mobil, lah kredit mobil pula awak. Nyo awak kau lain pula ndak mau kalah dah. Nampak kawan terompak tinggi tumit kau, hanya nak tinggi tumit pula. Kawan tinggi tumitnya biasa jalannya tanya. Awak pakai trofi tinggi tumit? Belum tentu cocok sama orang, belum tentu cocok sama awak. Lain jelas. Dulu saya di Mekah haji tahun 2008 2011 itu, saya ingat itu. Saya makan jeruk. Manis. Saya makan terus. Manis tidak manis saya buat wajah saya itu manis. Makan. Tanya amak-amak tu, mani Ustaz? Mani mak. Dimakannya pula. Muntah. Jadi belum tentu enak sama orang, belum tentu enak sama awak. Turun. Begitu para pemanah tadi turun, kiranya orang kafir musyrik tahu dia umat Islam sedang mabuk dengan harta. Mutar dia di balik Uhud, naik dia ke Jabal Ruman, dihujani Rasulullah dengan sahabat dengan panah, dengan tombak. Akhirnya kalah Rasulullah dalam peperangan Uhud. Kenapa? Karena jawabannya singkat. Mereka yang di atas tidak disiplin, tidak amanah lagi. Jangan turun juga. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, tetap kalian di atas. Turun juga. Tapi Rasulullah, walaupun dilarikan Rasulullah kena berdarah, giginya patah di kala itu, dilarikan ke salah satu gua dekat Jabal Uhud itu. Kalau sekarang tu ditutup itu gua tu ya, ditutup karena dalam riwayat mengatakan darah Rasulullah ada menetes di situ, harumnya bukan main, semerbak pun minyak misik. Ditutup oleh pemerintah, oleh kerajaan supaya jangan terjadinya syirik-syirik tertentu, orang beramal ibadat di sana. Nah, setelah kumpul Rasulullah, marahkah Rasulullah terhadap mereka? Disuruhkah mereka post up? Disuruhkah mereka squat jam? Disuruhkah mereka mutar Jabal Uhud itu lari-lari? Tidak. Gimana Rasulullah? Fa'fu anhum. Beliau maafkan. Itulah, karena sabit sama kalian, jangan turun, jangan nak turun jo kalian. Tengok awak kalah kan, harta yang banyak tadi habis kan? Habis kan? Begitu pemaafnya Rasulullah. Jadi kiranya bapak dan ibu, janganlah awak iri hati ke kawan. Awak kok kan nak maju-maju kan iri hati. Nak yuk pangkat kawan, awak lo nak sakit. Itulah. Naik jabatan kawan jadi guru biasa, jadi wakil kepala sekolah, lah sakit hati pula. Diangkat si anu jadi kepala sekolah. Alah, masa iyonya ke sekolah. Apa bu? Macam-macam lah gayanya. Janganlah.
Buatlah lapang dada aja kayak ibu-ibu ni. Kan orang lapang dada guru-guru ni. Karena ibu-ibu ni punya skill. Ada ibu yang ahli jahit menjahit. Ada yang ibu yang ahli merangkai bunga. Ada ibu yang ahli bikin kue. Ada yang ahli makan kue. Aduh, jangan lupa. Sejak tadi lengunya aja kau John. Dialah nak apa-apa, nak apa-apa. Jadi bapak dan ibu yang membuat kita itu sukses, disiplin. Disiplin, tanggung jawab, amanah. Kalau tidak disiplin, tidak amanah, hancur. Itu contohnya peperangan Uhud. Coba. Syuhada Uhud yang dulu meninggal di situ, kuburkan di situ. Yang tergeletak sini, kuburkan di sini. Yang tergeletak di sini, kuburkan di sini. Tahun 2013 dilanda banjir. Jabal Uhud banjir. Sehingga dikikis oleh air itu, tanah-tanah itu. Timbullah mayat-mayat para syuhada itu, timbul. Termasuk Hamzah, pamannya Rasul. Terbelah dadanya. Jantungnya dimakan mentah-mentah. Jumpa. Maka dikala itu sepakatlah kerajaan. Bagaimana mayat-mayat ini dikumpulkan, diambil semuanya jadi satu. Maka dibuatlah satu kuburan mereka itu di para syuhada itu. Harumnya bukan main. Mereka kayak apa dulu meninggalnya, kena tombak, berdarah, darahnya masih mengalir. Harumnya bukan main. Begitu orang syuhada. Jadi kalau kita ni mati syahid, mengajar kita mati syahid, mencari hidup kita mati dalam cari hidup. Umpamanya bapak-bapak ni orang nyodok karet, meninggal dalam pohon karet, dalam parak karet itu, dalam kebun karet itu demi mencari nafkah untuk anak, mati syahid. Ibu-ibu melahirkan, meninggal waktu melahirkan atau setelah melahirkan, syahid. Begitu Allah Ta'ala sayang kepada kita bapak dan ibu yang terhormat. Cuman awak tidak sayang ke diri awak, itu masalahnya. Awak ingin sukses, awak ingin maju, awak ingin terkenal, tetapi awak tidak disiplin. Awak kurang amanah. Rasulullah tidak. Makanya tadi dibacakan ayat oleh qari'ah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketauladanan Rasulullah itu luar biasa. Dari kecil Rasulullah tak mau mengambil hak orang lain. Mana contohnya? Nih. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Karena orang Mekah lahir anak disusui oleh orang lain. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Dikasih mimik sebelah kanan. Tidak mau Rasulullah buka mulut. Kenapa Rasulullah tidak mau buka mulut? Dalam sejarah bukan beliau tak mau. Sebelah kanan ini sudah pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah, paman beliau masih bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kecil Rasulullah kasihkan contoh, jangan diambil punya uang, punya awak je lah diambil. Makanya guru-guru saya ni dulu waktu kecil-kecil jalan-jalan dalam kampung minta izin sama mak. Mak, yo, kamu pergi jalan. Ke mana? Dekat-dekat situ. Siapa kawan? Si Anu. Ang jangan diambil punya uang. Tadong ada empatan kota tangan tu. Baik. Dulu minta, "Bu, kasih jambu, mak kasih tebu, nek minta air supaya halal." Makanya bapak saya ni ibu saya cerdas karena dulu yang dimakan tu halal. Kalau kini zaman kini gimana Ustaz? Nak boleh Pak lamen sentak je lah. Jambu awak, mangga uang, kelapa orang, tanah uang, laki uang. Coba. Jadi kita selaku muallim, selaku guru, bagaimana sukses? Disiplin. Disiplin terhadap diri bagaimana? Allah sampaikan, Rasul menyampaikan buat kita bersama. Seorang guru itu adalah abid, orang rajin ibadah. Oh, musola yang ada di kantor, musola yang ada di sekolah kita, coba pelihara. Pelihara, guru yang rajin ibadat di situ, diikuti oleh anak-anak, akan lapang dada. Naik pangkat jadi, tidak naik pangkat jadi, terima gaji jadi, iuran jadi, tidak iuran jadi, dipotong gaji jadi, tidak dipotong tidak apa-apa. Lapang dada karena ibadatnya. Rasulullah itu kenapa bisa kayak begitu? Karena beliau ahli ibadat, rajin ibadat. Coba musola yang ada di sekolah itu, coba pelihara. Basuh-basuh lah,
Lap-lap lah. Ada sebagian tu sekolah tu punya musola. Entahlah. KWC aja. Melangkah aja susah. Coba gotong royong ramai-ramai kapan perlu. Jangankan ngambil lodo. Tidur di dalam WC itu. Nyaman. Kena bersihnya. Coba. Indahnya. Saya selalu bilang sama anak-anak di pesantren. Memang susah. Memang susah. Dibeli ini, dibeli itu. Ndak jo. Dibeli ko, ndak jo. Gratis. Malah uang sekolah ndak bayar bu ya. Ndak bayar Pak Ketua. Ndak bayar. Perai uang SPP. Perai di sekolah kami. 500 lebih santrinya. Ndak ada bayar uang sekolah. Perai. Kaya kah dia, miskin kah dia? Ndak ada. Anak yatim kah dia? Ndak ada bayar uang sekolah. Perai. Udah 4 tahun dengan ini. Ndak ada bayar. Saya panggil Pak Bupati, saya panggil Pak Gubernur, saya panggil segala macam. Ndak bayar nih Pak, gratis. Saya tolong pemerintah, karena pemerintah banyak utangnya, saya bilang. Tapi kalau pemerintah mengerti, tolonglah guru kami ini dibantu. 56 orang, 2 orang cuma pegawai negeri. Coba, 54 honor dari saya sendiri. Nah, coba bayangkan, 56 tambah istri atau suami 56, udah 100 berapa itu? Tambah pula anaknya 2 aja. Berapa tuh jumlahnya makan di pondok kita itu? Itu makanya kalau adalah pemerintah yang berkompeten, yang mempunyai power, saya senang menyampaikan. Tapi kalau kita guru-guru ini, itulah tak usahlah saya bilang guru-guru ini pengabdiannya luar biasa. Waktu yang ditinggalkan luar biasa. Jiwa raganya mengajar buat anak-anak luar biasa. Cuman itulah utang banyak itu aja. Nah, dah bayar uang makanannya berapa Ustaz? 650.000. Berarti satu kali makan 7.000 rupiah. Coba bayangkan. Murah. Nah, itu kadang-kadang ada pula tuh amaknya tuh datang tuh, Ustaz, iya, Buya, anak dalam 3 bulan nak bayar uang makan anak tuh, Ustaz. Apa nak bayar, Bu? Itulah, kan sudah saya bantu. Bayar makan kan 650. Sudah saya bantu 300.000. Ibu tinggal 350 lagi. Nyo ayahnya ndak ada oleh Ustaz. Itu makanya saya bantu. Itulah tuh gimana caranya Ustaz? Ada caranya Bu. Ganti aja ayahnya tuh. Ndak loh, muanya tuh Pak. Awalnya buka pendaftaran. Kalau ada ibu-ibu di sini yang mau, saya mau juga. Sorry bro. Nah, yang kemudian yang kelima, guru itu mudarris. Mudarrisa. Jadi guru itu ada sangkut hatinya ke sekolah, kepada pendidikan itu. Bukan hanya nilai ekonomi, bukan hanya nilai sosial saja, tapi nilai yang disebut dengan tarbiyah, nilai pendidikannya itu, pengabdiannya luar biasa. Karena mudarris seorang guru, dia guru di depan orang tua, guru di depan masyarakat, guru di mana saja terhormat. Maka mohon maaf kalau salah saya membaca sejarah ketika Jepang dibombardir itu, hancur-hancuran. Kaisar bertanya kepada prajurit yang masih hidup, prajurit, come sini. Ada apa Tuan? Yang ditanya waktu itu bukan berapa orang jenderal masih hidup, berapa orang yang kolonel masih hidup. Indah itu dia tanya. Yang dia tanya, ada enggak guru kita yang masih hidup? Itu yang ia tanya oleh Kaisar, ada enggak guru kita yang masih hidup? Kenapa sempat guru yang ia tanya? Kalau guru masih ada, berarti manusia akan masih cerdas. Tapi kalau guru tidak ada lagi, hancur. Berhentilah guru ini mengajar di Indonesia. Ini agak duai jadilah. Tak usah 2 minggu, duai. Kayak apa nanti tampang-tampang manusia di Indonesia ini? Coba. 2 tahun dilanda oleh COVID, tidak belajar, tidak apa. Coba, generasi yang tidak belajar 2 tahun kemarin itu, sekarang masih belajar, besoknya 5 tahun, 10 tahun akan datang. Generasi itu seperti apa? Coba tengok oleh Bapak dan Ibu nanti. Belajar indah, melawan ke ama ayah, ke guru melawan. Kalau awak dulu, kalau ada guru awak tombok sepeda, awak dorong dari belakang. Kalau ada becek beko, awak bacuci. Itu awak dulu. Kalau kini indah, nampaknya sepeda guru, nampaknya Honda guru, langsung. Tengok guru, oh ni hilang, oh ni hilang.
Atau anak-anak tu bertanya, ada apa Pak? Iko hayongnya. Anak-anak jauh nak. Entahlah. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Rasulullah semuanya, beliau adalah murabbi, beliau adalah muaddib, beliau adalah muallim, beliau adalah mudarris. Guru lengkap beliau itu, tapi tercermin pada akhlaknya yang mulia. Dari mana itu dapatnya Ustaz? Dari ibadah kepada Allah. Jadi seorang guru, ini saya yakin ada jadi RW, jadi RT dalam masyarakat, ada jadi imam. Ibu-ibu saya ada ketua PKK, ada jadi ketua majelis taklim dan lain-lain. Mulianya guru di hadapan Allah luar biasa. Tapi siapa yang mulia itu? Yang mempunyai abid, punya ibadah, akhlaknya yang bagus. Makanya kadang-kadang malu kita, satu orang guru tertangkap gara-gara begini begitu. Guru semuanya dikotori oleh nama yang satu itu. Kenapa sampai seperti itu? Karena kain putih, bila satu kotor nampak jelas oleh orang. Padahal orang lain berkali-kali, berbanyak-banyak hitungannya. Tapi Bapak dan Ibu, mari ibadah. Musola yang ada di sekolah kita, mari kita ajak anak-anak pada hari-hari tertentu, pada waktu tertentu. Saya mohon maaf, sudah riset saya. Ada anak SMA jumlahnya 600 orang. 600 orang. Waktu solat Allahu Akbar, La ilaha illallah. Yang ikut solat zuhur 40 orang, 30 orang. Yang 560 orang kemana? Gurunya yang ikut 3 orang. Yang gurunya waktu itu 102 orang. Yang lain pada kemana? Ibda binafsi. Kini kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Kita tengokkan kepada masyarakat. Kita tengokkan sama anak-anak. Ayo ramai-ramai. Ayo ramai-ramai. Maka kalau kita di pondok, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ikut solat jenazah, solat jemaah, denda. Subuh tidak ikut, denda. Zuhur tak ikut, denda. Kenapa? Karena harus dari hari ini kita memulai terpaksa ikhlas. Kalau sudah terpaksa ikhlas, besok terbiasa menjadi orang ikhlas. Sedangkan kalau dipaso, tidak jauh apa boleh, tidak dapat. Bu, kalau boleh kita meriset mulai hari ini Bapak dan Ibu, kenapa panas rumah tangga, kenapa panas dalam masyarakat, kenapa panas dalam organisasi, panas negara kita ini, mohon maaf. 5 orang dalam rumah tangga, 2 yang rajin ibadat solat, 3 tak solat. 7 isi rumah, 2 solat, 5 tak solat. 9 isi rumah, 2 solat, 7 tak solat. Kadang 4 isi rumah, haram seorang je semaya. Makanya mencari manusia yang berakhlak itu Bapak Ibu, yang santun. Belajarlah sama orang-orang tua kita, yang atuk-atuk, nenek-nenek, mak dan ayah kita. Cobalah. Sekolahnya tidak punya gelar, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tapi akhlaknya luar biasa. Makanya negara kita tidak berani dalam pendidikan bagaimana menanamkan akhlak, baru sifatnya dalam bentuk apa nama tadi itu? Itulah. Makanya estetika, ada etika. Estetika tadi itu hanya nilai. Yang penting etika, santunnya, nilainya ada, bukan gayanya. Kita harus baru berkarakter. Makanya akhlak, moral, sopan, santun dan saling budi pekerti. Itu namanya di bawah ini barulah di situ letaknya karakter. Jadi Bapak dan Ibu, kita loncat aja bagaimana anak kita berakhlak yang mulia. Tentu dari kita cerminannya amanah, cerminannya adalah jujur, cerminannya adalah tabligh, cerminannya adalah kita rajin ibadat, cerminannya berakhlak yang mulia. Tunjukkan. Ustaz, kalau kami datang rajin-rajin tu Ustaz, dulu-dulu datang macam-macam kata kawan Ustaz. Dia adu-adunya kami ke kepala sekolah, katanya cai muka Ustaz, ambil muka Ustaz. Biarlah, tidak apa-apa. Lapang dado aja lah. Biarlah orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Biarlah orang menggunjang awak, asal jangan awak menggunjang. Biarlah anjing menggigit awak, asal jangan awak menggigit. Coba. Kuncinya gimana?
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan, sadarlah awak, insaflah awak. Kita ni punya kelebihan betul, tapi kekurangan juga ada. Kekurangan itu yang membuat kita mungkin malas, membuat kita itu tidak mood, membuat kita itu tidak pede. Mulai hari ini, qalilun bi qalilin, qalilun fa qalilan. Mari kita berbuat, walaupun sedikit demi sedikit. Bansuan suwasuang kampung awak. Mari kita rajinkah, sungguh-sungguhkah, mengajar dengan serius, membuat kelompok-kelompok tertentu, sehingga besok peranam apapun yang diminta, semuanya sudah tersedia. Diminta untuk kaligrafi, sekolah itu. Diminta tilawah, sekolah itu. Diminta bahasa Inggris, sekolah itu. Kimia, fisika di situ. Sekolah olahraga di situ. Jadi semuanya sudah tersedia. Kapan perlu Indonesia, kita rebut, bukan hanya kabupaten. Kalau gurunya tadi sudah ada qari kabupaten, qari provinsi, sekarang qariah nasional ya. Mudah-mudahan berhasil. Tentu ini adalah modal buat kita bersama. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, pas hari sudah jam 12, kurang setengah jam. Demikianlah Bapak dan Ibu, ya, tukar pikiran kita pada pagi jelang siang ini. Sebelumnya kita tutup, mari kita Al-Fatihah. Saya mengajak Bapak Ibu kirim Fatihah ini untuk mak dan ayah kita yang telah membesarkan dan mendidik kita dengan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga dilapangkan kubur, diampuni dosa. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga berbadan sehat. Dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa maqasurana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana, nawwir qulubana bil iman, wa nawwir qulubana bil islam, wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an ya akramal akramin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin, waj'alna ya Allah minasy syakirin, waj'alna ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Doa kepada Allah Ta'ala semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.